Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sebenarnya ini udah mulai siang ya, tapi nggak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik Pak. Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Semoga kalian di tengah masa pandemi ini kita harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya selalu. Untuk itu agar kalian tetap sehat ya, mungkin kalian masih ingat slogan tentang ingat pesan ibu ya. Masih ingat tidak slogan ingat pesan ibu? Ingat Pak. Ingat pesan ibu itu ada 5. Yang pertama apa? Memakai Masker. Yang kedua apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak atau mencuci tangan pakai sabun. Ada tuh mencuci tangan pakai sabun. Baru yang ketiga menjaga jarak. Nah, yang keempat apa? Yang keempat? Yang keempat menghindari kerumunan. Dan yang kelima Melakukan vaksinasi. Oke, Kak, nyanyikan ya. Tahu nggak nyanyinya seperti apa? Ada yang tahu? Bapak contohkan ya. Nanti kalian ikuti untuk slogan ingat pesan ibu. Untuk lagunya seperti ini ya. Untuk slogannya seperti ini. Perhatikan ya atau simak. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jaga jarakmu. Yuk ingat pesan ibu, hindari kerumunan, lakukan vaksinasi agar imunmu kuat. Oke, bisa nggak semuanya? Kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Suaranya ya. 1, 2, 3. Oke. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Yuk ingat pesan ibu, hindari kerumunan, lakukan vaksinasi agar imunmu kuat. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih ya. Itu mungkin untuk menjaga supaya imun kita tetap kuat, supaya kita tetap sehat dalam jasmani. Nah, untuk sehat secara rohani, kita mungkin berdoa dulu. Silakan untuk Alifa sebagai ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Alifa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alifa. Ya Pak, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Sebenarnya ini absen 2 kali ya. Untuk absen yang pertama tadi sudah Bapak sharekan di grup WA ya, di grup kelas kalian itu sudah Bapak sharekan. Nah, ini untuk absen yang kedua ini sengaja jadi 2 kali absen karena pengalaman kemarin juga gitu. Jadi di absen di WA iya, tapi pas ke Gimitnya pada nggak masuk seperti itu. Bapak absen yang pertama mungkin Alifa, ada Alifa? Ada Pak. Nah, Atias nggak ada ya? Nggak ada kabar Alifa, Atias? Iya, nggak ada Pak. Oke, terus Afina, ada Afina? Ada Pak. Afina ada, Atias nggak ada. Dini, ada Dini? Ada Pak. Dini, oke, ada Dwi? Ada Pak. Gina, ada Gina? Ada Pak. Hasna ada nggak? Nggak ada ya Hasna? Hasna nggak ada Pak. Nggak ada kabar juga.
Ke WA juga Bapak nggak ada informasinya. Hana ada Hana? Ada, Pak. Hana ada, terus Lena? Ada, Pak. Lena, Mia ada Mia? Ada, Pak. Oh, Mia ada. Nidia? Ada, Pak. Nidia ada. Rosita? Nggak ada, Pak. Rosita nggak ada. Berarti 3 orang ya nggak masuk. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak masuk tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut ya untuk presensinya. Nah, ini Bapak akan membuat kalian tetap semangat dengan kita menyanyikan lagu nasional ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini ya mungkin kalian merasa, Pak, kita terus aja daring gitu, tidak pernah ke sekolah. Nah, Bapak ingin semangat kalian itu tetap terjaga, apalagi semangat nasionalisme. Nah, untuk itu kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semuanya tahu ya lagunya seperti apa ya? Tahu, Pak. Nah, ya, masa orang Bandung nggak tahu Halo Halo Bandung lagunya ya? Malu-maluin. Oke, kita nanti akan nyanyi bareng-bareng, jadi nggak usah Bapak contohin lagi karena kita sudah tahu lagu Halo Halo Bandung. Ini diciptakan oleh Ismail Marzuki ya. Supaya kita tetap semangat dalam belajar, tetap semangat menjadi warga negara Indonesia, dan supaya Indonesia tetap tumbuh dan maju di tengah pandemi ini. Kita nyanyikan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Terima kasih, tepuk tangan semuanya ya. Semoga tetap semangat dalam belajarnya, jangan sampai menurun ya belajar, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nanti kalau misalnya suara Bapak tidak jelas atau gambarnya tidak muncul atau slide-nya dari PowerPoint-nya tidak bergerak, kalian kasih tahu ya, jangan diam aja. Paham ya? Ya, Pak. Oke, nah berkaitan dengan foto yang ada pada tampilan layar, ini foto apa, tentang apa? penumpukan sampah. Penumpukan sampah. Oke, kalian tahu ini tempatnya di mana? Tahu nggak tempatnya di mana? Nggak tahu. Ini jarang ini nih kalian nih. Mungkin sudah lama kali ya, udah hampir 2 tahun kita tidak sekolah. Ini berada di belakang sekolah. Jadi ini tempat sampah itu persis di belakang sekolah kita. Ya, kalau kalian lihat. Nah, kalau misalnya kalian menemukan atau melewati tempat sampah seperti ini, apa yang kalian rasakan? Tercium bau busuk, Pak. Tercium bau busuk, seperti itu ya. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pencemaran tanah. Ya, kita lanjut ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 5 tujuan pembelajarannya. Masih kelihatan tujuan pembelajaran? Kelihatan, Pak. Oke, yang pertama ini menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran tanah bagi ekosistem. Yang ketiga, merancang upaya penanggulangan pencemaran tanah. Yang keempat, membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah. Dan yang kelima, nanti mungkin membuat laporan atau poster tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kembali, untuk materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang pencemaran. Ada yang tahu nggak pencemaran itu apa sih? Ada yang tahu nggak pencemaran itu apa? Nanti kalau misalnya kalian mau bertanya atau mau mengemukakan pendapatnya atau usulan, silakan raise hand ya, raise hand seperti itu. Oke, tadi pertanyaan Bapak, pencemaran itu apa?
Secara singkatnya ada yang tahu? Nggak tahu. Siapa? Lupa lagi? Aduh, ini sudah dipelajari belum bahan ajarnya kemarin? Baru juga minggu kemarin sudah lupa lagi. Makanya jangan banyak main HP ya, jangan banyak TikTokan. Jadi ya kalian harus belajar juga seperti. Jadi jangan sampai baru minggu kemarin materinya sudah lupa. Jadi Bapak ulang ya, pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat, materi, energi, makhluk hidup ke dalam lingkungan ya, sehingga lingkungan itu menjadi berubah ya, menjadi lebih buruk gitu. Seperti itu. Jadi itu pencemaran, atau bisa juga secara singkatnya masuknya zat-zat tertentu yang bersifat racun seperti itu, yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Itu secara singkatnya. Oke, untuk pencemaran sendiri tadi kan sudah disebutkan ada pencemaran tanah, ada pencemaran air ya. Terus satu lagi ada pencemaran apa? Pencemaran udara, Pak. Pencemaran udara. Untuk pencemaran udara nanti kita bahas minggu depan. Itu kalian tolong baca-baca lagi bahan ajarnya yang sudah Bapak kasihkan di WA grup kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, ini ada pembagian kelompok ya. Sebenarnya di pembagian kelompok ini Bapak sudah bagi menjadi 3 kelompok. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bapak takut kayak tadi gitu. Jadi Bapak di sini layarnya tetap bergerak, tapi di kalian enggak. Nanti pokoknya untuk Alifa atau siapapun kalau layarnya bermasalah silakan kasih tahu Bapak. Untuk kelompok 1 ini Alifa, Rosita, Gina, dan Hasna. Untuk kelompok 2 Atias, Lena, Afina, dan Dini. Untuk kelompok 3 Dwi, Mia, Hana, dan Nidia. Paham ya? Jadi nanti kalian buat kelompok di grup ya. Nanti Bapak sudah buat di grup kelompoknya. Nanti kalian diskusikan. Sebelum kita ke materi, ada video yang akan Bapak tampilkan buat kalian. Silakan disimak videonya. Nggak ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalian simak aja videonya ya. Mungkin jaringan juga. Ya, Pak. Kelihatan videonya ya. Jadi ini videonya terjadi di Kecamatan Bekasi Barat. Itu tidak memungkinkan. Jangan kan pakai dump truck, kita mobil pickup seperti ini aja kan sulit ini, harus melalui rumah-rumah gang-gang kan. Makanya untuk antisipasi hari ini kita kirimkan nanti 3 mobil pickup seperti ini. Diperkirakan pengangkutan dan pembersihan sampah di lokasi ini akan memakan waktu lebih dari 1 bulan. Lebih lanjut, pemerintah Kota Bekasi tengah mengajukan permohonan kepada pemilik lahan untuk mengelola lahan kosong tersebut. Sementara ya sebelum kemudian nanti dilakukan pembuangan secara permanen di Bantar. Tumpukan sampah di tengah kawasan permukiman ini viral di media sosial. Warga tak bertanggung jawab diduga membuang sampah secara sembarangan di sebuah lahan kosong milik perusahaan swasta sejak 5 tahun lalu. Penanganan selama ini hanya sebatas larangan dan himbauan hingga sampah-sampah menumpuk selama bertahun-tahun. Oke, setelah menyimak videonya, coba masalah apa saja yang mungkin dapat terjadi atau timbul dari peristiwa dalam video tadi. Ya, betul. Tadi apa yang dikatakan oleh Lena, apakah sampah yang menumpuk itu bisa menimbulkan atau menyebabkan pencemaran tanah? Lalu apalagi masalahnya? Ya, silakan Alifa. Ya, betul ya. Tadi apa yang dikatakan Alifa? Apa saja dampak yang akan timbul dari menumpuknya sampah bagi penduduk yang tinggal di sana? Betul Alifa. Terus ya, siapa lagi yang bisa memberikan atau mengajukan masalahnya berkaitan dengan video tadi? Ya, betul ya. Tadi apa yang dikatakan Mia dan Dwi. Jadi masalah yang ketiga itu bagaimana cara untuk menanggulanginya agar tidak berakibat buruk bagi kehidupan. Oke.
beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul tadi yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian, Bapak sudah mengirimkan LKPD di WA grup kelompok masing-masing. Silahkan dibuka. Baiklah, sebelum kalian mengerjakan, Bapak jelaskan dulu secara garis besar tentang LKPD-nya. Ya, Alipa. Oke, sudah dibuka semuanya ya. Ya, oke, dalam LKPD itu ada 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas 1 yaitu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari pencemaran tanah. Yang aktivitas 2 itu untuk mengetahui dampak pencemaran tanah bagi kehidupan, dan aktivitas 3 itu untuk mengetahui cara penanggulangan pencemaran tanah. Oke, silahkan kalian kerjakan dan selamat berdiskusi di WA grup kelompok masing-masing. Oke, nanti Bapak akan pantau dan lihat proses diskusinya di grup WA. Untuk aktivitas 1 sampai aktivitas 3 tinggal tugas untuk yang lainnya mungkin ya. Nah, ini untuk kelompok 1, sedangkan ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah nah ini sudah men-sharekan atau mengirimkan hasil dari diskusi kelompoknya seperti ini. Nah, itu untuk kelompok 2, dan ini diskusi dari kelompok 3. Ya, ini diskusi dari kelompok 3. Seperti ini di WA grup kelompok 3. Nah, ini hasil dari LKPD aktivitas 1, terus aktivitas 2 dan aktivitas 3. Nah, itu mungkin diskusi peserta didik di WA grup kelompok masing-masing. Ini adalah hasil poster dari kelompok 1. Ya, ini hasil poster dari kelompok 1. Apa itu nih? Kata-katanya. Earth doesn't belong to us, we belong to Earth. Reuse, recycle, restore, sama replenish, save our Earth. Ya, ini untuk poster dari kelompok 1. Ya, untuk poster dari kelompok 2 kita lihat, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Kayak ada anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Sayangi bumi kita. Dan nanti untuk kata-kata sayangi ini tolong dihilangin angnya 1 ya. Jadi cuma sayang i gitu. Jadi nggak usah angnya double. Ya, terima kasih, bagus. Terus untuk poster kelompok 3, nah ini untuk poster kelompok 3, ini tentang kebersihan sebagian dari iman. Ada 2 orang anak yang lagi menyapu ya, atau membersihkan sampah seperti itu. Oke, ini juga bagus. Terima kasih untuk posternya. Kalian persiapkan LKPD-nya yang sudah kalian isi tadi yang sudah dikirimkan di WA grup. Kita langsung aja ke ini ya, ke pembahasan atau presentasi. Ya. Kelihatan aktivitas 1 menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran tanah.
Oke, kita mulai untuk presentasi kegiatan yang sudah kalian diskusikan di WA Group. Untuk aktivitas satu ini tujuannya itu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran tanah sesuai rencana. Nah, ini Bapak sudah men-sharekan atau menampilkan jawaban di PowerPoint ya. Bisa kalian lihat ini ada jawaban dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 kepada Rosita untuk mempresentasikan hasil jawabannya atau hasil diskusinya bersama teman-teman. Silakan Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Penyebab pencemaran nomor 1 limbah domestik. Jenis polutan tanahnya yaitu kaleng-kaleng bekas, bekas-bekas bahan bangunan, dan plastik. 2. Penyebab pencemaran limbah industri, jenis polutan tanahnya tembaga, timbal arsen, dan perak boron. Penyebab pencemaran limbah pertanian, jenis polutan tanahnya yaitu sisa-sisa pupuk sintetik, pupuk urea, dan pestisida. Oke, itu untuk presentasi dari kelompok 1 untuk aktivitas ke-1 tabel pertama ya. Untuk pertanyaan pertama. Oke. Dari presentasi teman kamu ini ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan 3? Ada Pak. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Kelompok 2 silakan perwakilannya. Iya, Pak. Penyebab pencemaran limbah domestik, jenis polutan tanahnya 1. Limbah plastik, 2. Bekas keramik, 3. Kaleng-kaleng bekas. Limbah industri 1. Tembaga, 2. Arsen dan boron, 3. Timbal. Limbah pertanian 1. Sisa pupuk sintetis, 2. Pemberantas hama, 3. pestisida. Oke, itu dari kelompok 2 ya hasil presentasinya. Silakan ada yang mau ditanyakan atau yang mau menanggapi. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya presentasi ke kelompok 3. Silakan. Untuk kelompok 3 siapa perwakilannya? Aku, Pak. Ya, silakan. Mia. Penyebab pencemaran limbah domestik, jenis polutan tanah 1. Sampah plastik, 2. Pecahan keramik, 3. Serat. Limbah industri, jenis polutan tanah 1. Tembaga, 2. Timbal, 3. Perak. Limbah pertanian 1. Pupuk sintetik, 2. Pembasmi hama, 3. pestisida. Ya, itu ya untuk hasil dari kelompok 3. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 3? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua dari aktivitas 1. Menurut Ananda, jenis pencemaran apa yang jumlahnya paling banyak di sekitar kita? Tuliskan alasan Ananda. Ini Bapak sudah menuliskan jawaban-jawaban kalian yang sudah kalian sharekan di WA. Limbah domestik karena banyak yang membuang sampah sisa rumah tangga. Itu jawaban dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1, jenis pencemar tanah yang paling banyak jumlahnya itu adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga ya, karena banyak yang membuang sampah sisa-sisa rumah tangga.
seperti itu. Untuk kelompok 2, silakan siapa yang mau membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 2, Dini, Iya. Vina, silakan. Aku, Ya, Pak. silakan. Limbah domestik karena hampir kebanyakan sampah-sampahnya bekas limbah rumah tangga. Oke, kelompok 2 juga sama ya, yang paling banyak jenis pencemar tanahnya itu ada limbah domestik atau limbah rumah tangga. Jadi alasannya kebanyakan sampah-sampahnya bekas limbah rumah tangga ya. Sama dengan kelompok 1. Untuk kelompok 3, silakan bacakan dulu. Siapa? Mia? Aku, Pak. Ya, silakan. Limbah domestik alasannya karena sampah-sampah plastik, botol, limbah cair berasal dari rumah tangga. Ya, itu ya. Jadi semua kelompok jawabannya sama, jumlah paling banyak yang menyebabkan jenis pencemaran tanah itu adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga. Ya mungkin karena ya semuanya sama jumlah penduduk ya, dari jumlah penduduk di kota kita ini memang padat dan banyak seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang kedua dari aktivitas ke-1. Lalu kita lanjut dulu aktivitas kedua, ini tentang menganalisis dampak pencemaran tanah. Oke, ini ada tabel pencemaran tanah, sudah Bapak tulis hasil-hasil dari diskusi kalian tadi yang di WA Group. Silakan untuk kelompok 1, bacakan dampak pada kesehatan dan dampak pada lingkungan atau ekosistem. Silakan untuk kelompok 1, siapa? Rosita. Dampak pada kesehatannya yaitu dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Terus yang dampak lingkungan. Dampak pada lingkungan atau ekosistemnya dapat menyebabkan perubahan metabolisme atau tanaman. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 2 dan 3 berkaitan dengan jawaban dari kelompok 1. Ada, Pak. Silakan Dewi. Mengapa menyebabkan dan hati? Karena bahannya mengandung karsinogenik atau racun. Oke, itu ya. Jadi tadi Bapak ulang ya. Pertanyaan dari kelompok Dewi itu kelompok 3. Mengapa bisa menyebabkan kerusakan otak dan hati atau ginjal gitu ya, untuk dampak kesehatannya. Karena tadi jawaban dari kelompok 1 adalah karena mengandung bahan karsinogenik atau bahan yang menyebabkan kanker dan juga beracun seperti itu. Oke, terima kasih. Terus untuk kelompok 2 silakan siapa yang mau mempresentasikan. Silakan Dini. Aku aja, Pak. Ya, silakan Afina. Dampak pada kesehatannya dapat menurunkan sistem saraf. Terus? Dampak pada lingkungan dan ekosistemnya, perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemis. Oke, itu ya, itu jawaban dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan berkaitan dengan jawaban dari kelompok 2, kelompok 1 dan 3? Tidak ada, Pak. Silakan. Tidak ada ya? Tidak ada? Oke, tapi yang jelas untuk dampak pada kesehatan ini, penurunan sistem saraf, menyebabkan kerusakan otak dan ginjal, dan ini kelompok 3 juga ya. Misalnya Bapak yang baca ini, untuk kelompok 3 ini, sama dampak pada alasannya ya, yang sudah dikatakan oleh kelompok 1 atau oleh Rosita, bahwa dampak pada kesehatan itu kenapa bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh. Ini disebabkan karena bahan-bahan pencemaran tanah itu mengandung bahan karsinogenik ya, atau bahan-bahan yang beracun yang bisa mengganggu atau merusak organ-organ seperti otak, ginjal, saraf, dan hati. Itu untuk aktivitas pertama untuk tabel pertama di aktivitas kedua. Selanjutnya, nah ini untuk tabel dari berilah tanda checklist pada kolom setuju atau tidak setuju sesuai dengan pemahaman Anda. Bapak sudah
mencantumkan hasil kalian. Ini semuanya sama dari 3 pernyataan ini. Yang pertama, pencemaran tanah tidak membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini jawaban semua kelompok tidak setuju. Ya, terus yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan berarti mengurangi pencemaran tanah. Ini juga setuju. Terus yang ketiga, pencemaran tanah berdampak pada kesuburan tanah. Ini juga setuju. Jadi udah pada jelas. Ada yang tanyakan untuk tabel ini, untuk 3 pernyataan ini? Ada yang tanyakan tidak? Ada, Pak. Silakan, apa? Mengapa pencemaran tanah membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, itu pertanyaan dari Dwi. Ya, siapa? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Kenapa pencemaran tanah membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Silakan, ada yang mau menjawab? Mencoba menjawab, silakan dari kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2. Silakan. Alasannya kenapa pencemaran tanah bisa membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Itu pertanyaannya. Alasannya kenapa? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Alasannya tidak ada. Oke, ya Bapak jawab ya untuk pertanyaan dari Dewi tadi. Kenapa pencemaran tanah bisa membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Yang tadi sudah kalian jawab juga di tabel sebelumnya, yang menyebabkan kerusakan organ-organ itu karena pertama itu karena tanah ini sebagai habitat ya, sebagai media untuk kehidupan dari makhluk hidup ya, selain manusia juga kita hidupnya juga di tanah, hewan dan tumbuhan juga semuanya memerlukan tanah. Jadi tanah ini sangat penting. Jadi ketika tanah terkena bahan pencemar atau polusi, itu bisa membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena tadi ya, pencemaran itu bahan-bahannya mengandung bahan karsinogenik atau bahan-bahan beracun. Itu ya. Oke, Dewi? Gimana? Puas? Udah, Pak. Oke, itu ya untuk tabel yang kedua di aktivitas kedua. Kita masuk ke aktivitas ketiga terakhir. Ini menganalisis upaya penanggulangan pencemaran tanah. Nah, di sini ada bagian upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah dengan polutan berupa sampah organik dan sampah anorganik. Silakan untuk kelompok 1. Satu aja diisi dari kotak yang sudah disediakan. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Kalau sampah anorganik, sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Sudah Bapak tulis 1 kompos. Ya, ini kompos itu pupuk yang berasal dari sampah organik. Untuk kelompok 1, apa lagi? Coba dibacakan silakan. Untuk kelompok 1, ini sudah Bapak tulis. Pakan ternak. Untuk sampah organiknya apa? Rius. Rius ya, rius gitu. Bukan reus, rius ya, karena ada recycle. Ini recycle itu daur ulang. Kalau rius apa rius? Kamu menjawab rius apa? Ada yang tahu kelompok lain? Use ya, reuse. Dapat digunakan kembali. Dapat digunakan kembali. Betul ya. Tadi jawaban dari teman kalian. Pakan ternak itu berarti sampah organik ini seperti bahan-bahan sisa makan itu bisa dijadikan makanan ternak. Untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ini yang jawab siapa? Silakan Afina. Iya. Remediasi. Remediasi untuk sampah organiknya, untuk sampah anorganiknya? Redus ya, redus. Untuk remediasi maksudnya apa? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Untuk redusnya? Mengurangi penggunaan bahan anorganik. Mengurangi penggunaan bahan anorganik. Ya, jadi tidak atau jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan atau bahan-bahan yang berasal dari bahan anorganik. Oke, itu reduce ya. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau membacakan hasilnya ini? Aku, Pak. Silakan. Mia. Sampah organiknya briket. Briket, apa itu briket, Mia?
Briket. Apa ya? Apa itu berikat, ada yang mau bantu? Berikat itu apa? Kita tahu. Kamu nulisnya berikat ini dari mana? Dari bacaan yang ada di LKPD-nya. Berikat itu adalah bahan bakar ya, bahan bakar dari sampah-sampah anorganik, dari sampah-sampah organik ya. Jadi daun-daun kering seperti itu. Untuk replace-nya, replace itu artinya apa, Mia? Iya, Pak. Untuk replace, kamu menjawab replace, kelompok kamu itu apa pengertian dari replace? Upaya penggantian. Upaya penggantian atau mengganti ya, mengganti bahan-bahan yang berasal dari anorganik ya, mengganti bahan-bahan yang bisa menyebabkan sampah anorganik menjadi dengan bahan-bahan yang bisa berkali-kali pakai, jadi bukan sekali pakai. Itu ya, itu untuk aktivitas ketiga. Untuk aktivitas ketiga, untuk pertanyaan terakhir ini, perhatikan gambar yang menggambarkan pencemaran yang terjadi di tanah. Oke, silakan. Ya, upaya apa yang dapat Ananda lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Tuliskan alasan Ananda mengapa memilih cara tersebut. Untuk kelompok 1. Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik. Oke, alasannya? Karena sulit terurai. Karena sulit terurai atau sukar membusuk dirinya, itu Bapak tulis. Oke, untuk kelompok 2. Mengurangi penggunaan pecahan kaca gelas karena sukar hancur. Oke, mengurangi penggunaan pecahan kaca gelas karena sukar hancur. Untuk kelompok 3. Membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran tanah. Membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran tanah. Oke, semuanya jawabannya, upaya-upayanya semuanya memang Bapak setuju ya. Pertama, mengurangi penggunaan plastik, yang kedua mengurangi penggunaan pecahan kaca gelas, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran yang terdapat pada gambar seperti itu. Oke, itu untuk aktivitas terakhir ya, aktivitas terakhir. Mungkin kita akhiri untuk diskusi hari ini, untuk presentasi hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dwi, menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, definisi pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Oke, itu kesimpulan dari Dwi ya. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Silakan. Kelompok yang lain. Aku, Ini Pak. Rosita. Ya, silakan ini. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia merusak tanah disebabkan oleh limbah domestik, industri, dan pertanian, yang juga berdampak pada kesehatan dan lingkungan, serta mengolah limbah-limbah tersebut menjadi kompos dan briket. Dan merangkum tadi kesimpulan yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Jadi pencemaran tanah itu merupakan masuk atau masuknya zat ya, seperti limbah cair, limbah padat, itu juga termasuk limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian ke dalam tanah. Jadi merubah struktur tanah yang menjadi tidak subur seperti itu, dan itu bisa
menyebabkan dampak ya. Dampaknya tadi kata Alifa bisa menyebabkan kerusakan ekosistem seperti itu, atau bisa menyebabkan terganggunya kesehatan. Nah, satu lagi ada yang lupa nih, satu lagi. Apa coba? Kan tadi ada pengertian, ada dampak, ada penyebab, satu lagi Upaya penanganan. upaya. Nah, itu ya. Jadi salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah, salah satunya apa tadi yang disebutkan terakhir? Tidak membuang sampah sembarangan. Itu ya, itu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah. Untuk selanjutnya, oke. Materi yang sudah kalian pelajari hari ini tentang apa saja? Coba Bapak pengen tanya. Tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Selain itu apa? Tentang faktor dan dampak. Dampak dan Dampak, penyebabnya. Dampak dan faktor-faktor penyebab dan dampak. Selain itu? Pencemaran tanah. Itu apa? Oke, Cara cara menanggulangi pencemaran tanah. Terus ada enggak materi yang baru kalian pelajari hari ini? Yang mungkin, ini baru nih bagi saya nih. Apa? Hal yang baru kalian pelajari dari pelajaran hari ini. Kenapa? Coba suaranya. Mengetahui 4R. Mengetahui 4R. Apa saja tadi 4R? Recycle, reuse, reduce, satu lagi? Replace. Ya itu. Jadi salah satu upaya menanggulangi pencemaran tanah itu dengan 4R. Dan ya itu untuk materi-materi yang kalian pelajari hari ini. Ya sebelum Bapak tutup hari ini, ya sekali lagi Bapak menekankan ke kalian, kita sebagai siswa ya, yang bisa kita lakukan adalah jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan agar bisa mencegah pencemaran tanah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi pencemaran udara ya, pencemaran udara, pencemaran yang lain selain tanah seperti itu. Jadi kalian nanti bisa pelajari lagi, buka-buka lagi bahan ajar yang sudah Bapak kasihkan. Bapak tutup untuk pelajaran hari ini. Nanti ada post test ya, ada post test, silahkan kalian jawab soal yang ada di Google Form. Ini linknya, nanti Bapak kasih linknya di WA grup. Ya kalian nanti isi post test tersebut ya, berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja ya untuk pelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, silakan Alifa pimpin doa terlebih dahulu. Ya Pak. Sebelum teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alifa. Oke, untuk hari ini kita tutup pelajarannya. Jangan lupa tetap melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan kalian langsung japri atau bertanya di grup WA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live lebih dulu ya. Silakan. Izin live Pak. Silakan Alifa. Bapak izin keluar. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Izin keluar, Pak. Iya, sama-sama. Pak, makasih. Makasih. Alhamdulillah selesai juga ya Pak Gunawan. Ya Bu. Lega. Lega waktunya Bu. Kelamaan ini kayaknya memang jaringan susah kalau daring ini seperti ini. Iya betul. Oke, saya sedikit
sharing aja ya Pak. Ya, ya Bu. Pak Gun gitu. Jadi ini tadi sudah lengkap, itu saya lihat pendahuluannya Pak Gunawan sudah lengkap. Ya, sudah ada absensi, kemudian apersepsi juga ada, tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Anaknya juga aktif ya Pak ya. Iya Bu. Ya, mungkin untuk kegiatan intinya ini Pak, saat diskusi, karena ini mungkin Pak Gun menyetingnya jadi 2 pertemuan ya Pak ya. Iya Bu, itu. Iya, jadi proses diskusi siswa akhirnya tidak terlihat ya Pak ya. Itu harusnya kan di WA Ibu ya. Jadi tadinya mau Iya. nampilin WA, tadinya mau nampilin WA Nah grup. itu, Cuma takutnya kayak kemarin nampilin pas masuk lagi. Jadi jaringan atau tadi yang kayak tadi begitu. Jadi Oh, tidak bisa hilang. dibuka lagi. Hilang seperti itu. Begitu. Seperti itu. Iya. Gitu. Nggih. Nah itu mungkin Pak ya. Jadi kalau misalnya di video pembelajaran, akhirnya proses diskusinya itu enggak ada. Jadi saran saya mungkin kalau sit in mungkin agak susah ya karena online ya. Tapi kalau video pembelajaran pembuatannya ya itu kan bisa disisipkan ya, itu ya diedit itu bisa ya Pak ya. Mungkin kedepannya untuk siklus 1 dan 2 Pak. Karena bisa. ya akhirnya diskusinya enggak kelihatan itu yang eman sayang kalau misalnya dihilangkan. Iya Bu. Iya. Ya, oke. Iya. Cuma nanti Bu kalau misalnya ada Bu, maaf Bu, kalau misalnya ada di WA grup diskusi gitu, kita bisa masukin juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Jadi biar proses diskusinya itu terlihat. Terlihat ya Bu. Iya. Oke, itu Pak Gun. Kemudian yang, saat presentasi, masukkan saja Pak. Kalau apakah tidak lebih baik ketika anak-anak itu sudah sudah mengerjakan LKPD, boleh anak-anak memfoto, ya, kemudian mengirim ke Pak Gun, ya mungkin Pak Gun cuman membantu untuk share screen. Kemudian anak-anak yang tetap mempresentasikan. Tadinya, iya, gitu. Iya Bu. Tadinya sih mau seperti Ibu, tadinya mau seperti itu. Cuma masalahnya waktunya ini banget. Saya bingungnya itu dua gimmick ini gitu. 2 gimmick ini ya. Tadinya kan mau 2 gimmick gitu. Awalnya juga gitu sebetulnya. Mungkin di sebelumnya bisa dikondisikan Pak Gun. Jadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD, kemudian dikirim gitu ya. Nanti Pak Gun bisa share screen, kemudian anak-anak ayo kelompok 1 bisa ini menjelaskan hasil kerjaan kemarin seperti ini. Gitu ya Pak Gun. Jadi anak-anak lebih belajar berkomunikasi, tidak hanya sekedar Pak Gun tanya kemudian menjawab isian itu seperti itu. Jadi ketika anak-anak sudah menampilkan hasil kerjaannya, itu kan hasil kata-kata mereka toh. Jadi ketika mereka kayak seperti tadi bioremediasi kan berarti artinya mereka bisa mengisikan itu, artinya mereka tahu artinya apa dari hasil literasi atau apa. Jadi mereka langsung ketika Pak Gun, apa itu mereka bisa langsung mengungkapkan pendapat hasil bacaannya dia. Iya Bu. Gitu. Ya, saya rasa seperti itu Pak Gun. Yang lainnya sudah bagus. Oh ya, ini satu Pak, untuk penutup ini tugas poster ini dipakai sebagai evaluasi atau bagaimana Pak Gun ya? Iya Bu, sebenarnya untuk kan di indikator salah satunya ada untuk membuat poster atau gagasan tertulis gitu. Jadi mungkin ini juga masuk ke produk di instrumen penilaian ada selain dari tadi post-test. Jadi penilaian keterampilan ya Pak ya? Keterampilan ya. Oh gitu. Terima kasih Pak Gun, seperti itu. Monggo. Bu Laili, dari saya mungkin cukup itu saja Bu Laili. Matur nuwun Bu Oke. Sebenarnya sama, saya tadi sempat memantau karena melihat sebenarnya kalau diskusi itu via WA seperti video yang sudah saya kirimkan Pak Gun. Sebagai contoh videonya Pak Komkom itu bagus sekali Pak Gun harusnya. Nah Pak Gun ini memang tidak terlihat, padahal pada sintaks PBL kan harusnya terlihat benar yang disampaikan Bu Oke. Iya.
harus ada diskusi, sehingga pemantauan diskusinya itu Bapak, saya kan bolak-balik menyampaikan Pak Gun, kalau diskusi pada PBL itu sangat penting. Jadi ketika Bapak menampilkan grup WA-nya, Bapak menampilkan di situ diskusinya sejauh mana, itu yang poin-poin tertinggi yang bisa tertuliskan di PBL, Pak Gun. Kemudian yang selanjutnya poster, karena itu bagian dari produk dari model PBL, harusnya itu adalah Bapak sebenarnya, ini kan 2 pertemuan ya tadi Pak Gun ya? Iya, 2 pertemuan kan, maksudnya adalah 2 pertemuan. Lah itu mereka sudah diminta Pak untuk membuat posternya. Nah kemudian Bapak tinggal nge-share, oh yang tadi dikumpulkan coba kelompok 1, gimana ini posternya. Lah Bapak komentar terkait poster, sehingga di situ penilaian dari rubrik penilaian atau indikator pada penilaian poster itu terlihat, oh pada kelompok 1 itu kekurangannya pada penilaian ini rubriknya. Sebenarnya bagus semuanya ya, ini sudah kreatif, jadi Bapak menyampaikan seperti itu, sudah kreatif, tetapi kurangnya ada di sini. Sehingga besok lagi kalau anak-anak itu membuat poster, mereka akan teringat bahwa ada indikator inilah yang harus terpenuhi. Jadi seperti itu Pak Gun. Itu harus ditunjukkan. Benar yang disampaikan Bu Oke tadi. Jadi terlihat kalau Pak Gun hanya tanya jawab gitu, tidak ada diskusi ataupun presentasi dari hasil kelompok, dan itu kan untuk poster kan juga bisa dipresentasikan. Jika hasilnya mereka tadi mereka memakai apa tadi, terus misalkan reuse, recycle, kemudian apalagi tadi ya? Reuse, replace, lah itu semuanya mereka kalau satu persatu akhirnya mereka tahu, oh saya pakai poster yang ini lah, poster yang Anda tampilkan itu termasuk yang mana, termasuk jenis yang mana, semuanya Pak, semuanya coba diperhatikan, semuanya berarti reduce-nya di mana, reuse-nya di mana, lah itu kan kembali lagi ke situ Pak Gun, itu bagus sekali nantinya. Mungkin nanti ketika video yang di-share di LMS, Bapak tambahkan saja untuk video untuk masuk ke grup WA diskusi Pak Gun. Kemudian Bapak tambahkan lagi, sisipkan lagi untuk posternya. Mereka ketika poster, kemudian Bapak komentar saja di situ gitu bahwa posternya seperti apa gitu. Pak Gun. Nah, apa-apa ini kan masih siklus 1 Pak Gun, ke depannya supaya lebih bagus lagi kan mendapat banyak masukan. Tapi menurut saya dan Bu Oke tadi kalau bisa kan disisipkan Pak Gun untuk dimasukkan di LMS, ketika masukkan di LMS Bapak sisipkan. Karena itu termasuk dari langkah-langkah sintaks PBL ya Pak, PBL. Iya, jadi sintaksnya itu dalam presentasi itu harus muncul, kemudian dalam berdiskusi harus muncul, presentasi mungkin ketika mereka menyampaikan poster atau hasil dari LKPD yang mereka kerjakan. Itu Pak Gun. Kemudian tadi mungkin Bapak masukan lagi dari saya satu lagi, terkait dengan anak-anak, mungkin bahasa Inggrisnya kan kurang tepat, jadi itu ditepatkan. Jadi reuse itu kan salah ya Pak, reuse ya kan, reduce, recycle gitu. Jadi dilatihkan gitu biar tidak salah pengucapan itu aja. Iya Bu. Itu saja Pak Gunawan, selainnya saya kira sudah bagus. Iya. Yang penting pokoknya sintaks PBL-nya nampak, itu aja Pak Gun. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Itu saja Bu Oke dari saya, matur nuwun juga. Iya Bu, terima kasih. Selamat Pak Gun, sudah siklus 1 sudah lega. Sudah selesai ya. Masalahnya Bu Oke nanti juga menilai Bu Oke mungkin nanti di LMS. Oh gitu Bu. Iya Bu. Selamat Pak Gunawan, sukses buat Pak Gunawan. Ya, amin. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Matur nuwun Pak Gunawan, ini recordnya nanti dikirimkan ya.